Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas bersama saya Muhammad Azril Nasution. Ya pemirsa, sebelum berlangsungnya pelaksanaan proses pembelajaran di awal ajaran tahun baru, maka sudah seyogianya dari Dinas Satuan Pendidikan melakukan sistem penerimaan murid baru khusus di tahun 2025 untuk 2026 agar kiranya menjadi informasi dan juga atensi bagi setiap pelamar nantinya. Lantas kemudian bagaimanakah terkait tentang kesiapan hingga persiapan dari Dinas Satuan Pendidikan dan pengimplementasiannya di lapangan yakni di sekolah untuk penerimaan murid baru tahun 2025. Dan kalau kita berbicara terkait tentang sistem penerimaan murid baru ini merupakan terminologi baru yang dimana tahun sebelumnya dikenal dengan istilah PPDB. Lantas bagaimanakah mekanisme dan juga perbedaan dari PPDB hingga menjadi SPMB? Kita akan diskusikan kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini, yakni berbicara tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Dan untuk menjawab akan hal ini, telah hadir bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Bapak Prayogi SPD MPD selaku PLH Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yogi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Kabar baik ya Pak Yogi? Sehat Alhamdulillah. Baik, dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami yang kami hormati Ibu Sitara Simatupang SPDMM selaku Kepala UPT SMP Negeri 8 Medan dan juga PLT Kepala UPT SMP Negeri 7 Medan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Sitara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir bersama kami di Kupas Tuntas. Kita akan bahas terkait tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Untuk itu langsung saya buka diskusi yang menarik ini kepada Pak Prayogi SPD MPD selaku PLH Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Medan. Pak Yogi, berbicara terkait tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini seyogianya telah berlangsung dimulai pada tanggal 9 Juni dan kemudian akan berakhir di tanggal 19 Juni 2025. Kurang lebih ada 2 minggu begitu atas berlangsungnya penerimaan murid baru ini. Lantas bagaimana mekanismenya untuk di Kota Medan dan kemudian apa yang menjadi diferensiasi antara PPDB tahun kemarin dan juga SPMB di tahun 2025 ini? Silahkan Pak Yogi. Baik, tentu untuk warga Kota Medan ya saat ini Kota Medan sendiri sedang melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 ini untuk jenjang PAUD ya, PAUD TK, SD dan SMP. Ya. Karena memang yang menjadi kewenangan kita Kota Medan adalah di tingkat tersebut tadi. Nah, untuk jadwalnya sendiri memang sudah kita rencanakan ya, dari sejak di bulan Maret, Mas, ya, karena Permendikdasmen 3 2025 itu kan terbit di bulan Maret ya. Jadi berselang dari situ kami kemudian terus cepat bekerja untuk kemudian membuat regulasi turunannya, yaitu kita sudah menerbitkan peraturan wali kota nomor 22 tahun 2025 yang alhamdulillah itu juga terbit di bulan Maret ya. Di akhir Maret, nah, itu yang menjadi acuan kita kemudian secara detail bagaimana proses pelaksanaan SPMB sendiri di Kota Medan. Untuk jadwal sendiri memang saat ini sedang berlangsung, Mas ya. Saat ini sedang berlangsung. Ini pada tahap 1. Jadi secara garis besar untuk SPMB Kota Medan sendiri kita terbagi menjadi 2 tahapan. Jadi tahap 1 itu berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Juni, jadi sampai besok untuk pendaftarannya dan mudah-mudahan nanti di pengumumannya itu di hari Sabtu, ya di hari Sabtu tanggal 14 Juni ya, 14 Juni. Nah itu tahapan 1 ada 2 jalur yang kita buka, itu jalur afirmasi dan juga jalur mutasi. Kemudian di minggu depan yaitu masuklah kita ke tahap yang kedua. Nah tahap 2 itu ada jalur domisili dan juga jalur prestasi. Nah ini tentunya sudah disampaikan dan kita sudah sosialisasikan juga jauh dari sini ya. Mungkin sebulan yang lalu kita sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah begitu ya Pak? Ke sekolah juga yang kita undang kepala-kepala sekolah SMP, kemudian SD juga perwakilan, kemudian ada pengawas, kemudian juga kita mengundang stakeholder kita, ada BPMP dan juga Ombudsman.
Ombudsman Perwakilan Sumut juga kita undang waktu itu dalam hal kita mensosialisasikan jalannya SPMB di Kota Medan itu sendiri. Oke, hal yang menarik yang dapat saya sampaikan bahwa perencanaan matang ini telah dilakukan dari Dinas Pendidikan Kota Medan ini terkait tentang sistem penerimaan murid baru ini sudah diupayakan dari Maret begitu ya perencanaan matangnya, betul. dan kemudian ada turunan kembali dan kemudian juga dikomunikasikan ataupun disosialisasikan khususnya baik kepada tingkat satuan pendidikan dalam hal ini ke SMP yang sedang kita bicarakan. Namun Pak Yogi, kalau kita ingin mendalami secara seksama, kalau di tahun 2024 istilah PPDB ini sering kita dengar, kemudian di tahun 2025 diganti dengan istilah sistem penerimaan murid baru atau secara singkatnya adalah SPMB. Dari kedua ini, yang lebih menonjol untuk perbedaannya ini terlihat dari mananya Pak? Oke, baik. PPDB sendiri itu kan kita sudah kenal istilah itu tersebut dari mulai terbitnya Permendikbudristek ya, 1 tahun 2021. Itu awal mula kita kemudian mengenal istilah PPDB. Sebelumnya ada istilah PSB ya, penerimaan siswa baru. Jadi memang di tahun 2025 ini dengan struktur kementerian yang baru ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menerbitkan aturannya tadi saya bilang Permendikdasmen 3 2025 yang mana istilahnya itu berganti menjadi SPMB ya, sistem penerimaan murid baru. Nah, kalau kita telisik lebih dalam sebenarnya di dalam regulasinya sendiri baik Permendikbudristek 1 2021 yang mengatur tentang PPDB jika disandingkan dengan Permendikdasmen 3 2025 tentang SPMB, maka sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, ya, tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin penggunaan istilah yang kemudian akan nampak langsung kentara perbedaannya, yaitu yang PPDB dulu ada istilah zonasi yang kita kenal, mungkin itu sudah lekat sekali ya, dan memang di banyak daerah itu banyak muncul permasalahan ya, isu-isunya itu berkembang dan termasuk juga di Sumatera Utara tentu itu juga menjadi isu juga. Nah, di SPMB di Permendikdasmen 3 2025 ini istilahnya kemudian menggunakan diksi domisili. Pendekatannya begitu. Nah, kemudian yang kentara lagi perbedaannya adalah di SPMB saat ini ya, di kuota. Nah, kuota untuk jalur khususnya untuk tingkat SMP, SMA dan SMK. Jadi SD tidak. Itu ada perbedaan kuota prestasi. Nah, kalau di PPDB di Permendikbudristek 1 2021 itu dikatakan bahwa kuota jalur prestasi itu adalah sisa. Jadi kan ada, saya sedikit ceritakan, ada zonasi, kemudian ada afirmasi dan mutasi. Nah, zonasi itu 70% minimumnya. Ini saya cerita di PPDB ya. 2024. Kemudian ada afirmasi ya. Kemudian ada mutasi. Nah, jalur prestasi itu kuotanya adalah kuota sisa ketika masih tersisa slot dari 3 jalur yang lain tadi, 3 jalur yang tadi. Nah, baru dia bisa dibuka. Jadi misalkan pengalaman di Kota Medan tahun lalu, prestasi itu masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Setuju. Kuotanya. Kenapa? Karena misalkan di SMP 7 pendaftar di jalur zonasi penuh, kan begitu. Maka tidak ada slot kosong kan. Kemudian di jalur afirmasi dan mutasi mungkin ada sisa misalkan hanya 10 kursi, maka jalur prestasi yang dibuka hanya 10 kursi. Begitu. Nah, sedangkan di SPMB tahun ini 2025 ini aturan sendiri sudah langsung menetapkan untuk tingkat SMP, SMA dan SMK. Jadi minimumnya itu adalah 25% untuk tingkat SMP. Jadi di sini sudah kentara sebenarnya perbedaannya itu antara PPDB dengan SPMB sendiri. Ada istilah percentage kemudian nantinya. Baik, sebelum ke Ibu kita, yakni Ibu Sitara, ada hal yang sangat menarik yang ingin juga kita ketahui secara sesama dan juga begitu mendalam terkait tentang terminologi dari zonasi berubah menjadi domisili. Kalau secara mendalam ini tidak ada begitu poin-poin yang perbedaan kalau mereka yang melihat. Lantas kemudian yang menjadi alasan dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan juga hal-hal yang terkait dari pihak terkait ini untuk mengubah dari domisili menjadi donasi ini, apakah sebelumnya ini memang problematika sering menghantui dalam setiap penerimaan murid baru, Pak Yogi? Iya, baik. Jadi makanya saya bilang tadi memang pada prinsipnya pendekatannya tuh hampir sama antara zonasi dengan domisili. Bahkan untuk persyaratannya pun masih tidak berubah. Jadi syaratnya adalah KK yang minimalnya 1 tahun ya terbitnya usia kakaknya, atau kemudian perubahan kakaknya itu minimalnya itu 1 tahun. Untuk perubahan
alamat. Alamat. Nah, kecuali perubahannya itu bukan merubah alamat, itu silakan saja. Mau 1 bulan pun itu kita akan akan kita approve gitu ya. Jadi itu dibolehkan. Misalkan perubahannya itu hanya pada penambahan jumlah keluarga. Ya, ada keluarga baru ataupun ada keluarga yang kemudian berkurang begitu. Itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah adanya perubahan alamat. Nah, kalau dia kurang dari 1 tahun maka itu tidak bisa mendaftar pada jalur domisili. Jadi itu pun prinsip yang sama juga pada saat zonasi. Maka sebenarnya walaupun ya kalau kita baca telusuri dari keterangan dari peraturan menteri tersebut, memang zonasi itu dia pendekatannya adalah sistem radius terdekat gitu. Jarak begitu. Nah, di domisili ini pun sebenarnya kita tidak bisa juga lepas dari jarak gitu. Karena apa? Karena kondisi saat ini, saya sampaikan Kota Medan nih, saya nggak tahu kalau daerah lain, tapi biasanya umumnya memang hampir-hampir mirip lah. Se-Indonesia itu hampir mirip. Jadi karena kuota daya tampung SMP negeri yang kita miliki itu di beberapa daerah, khususnya di kota-kota besar ya, itu biasanya sangat kurang itu jika dibandingkan dengan jumlah calon murid baru yang tamatan SD, gitu. Baik yang SD negeri maupun yang SD swasta, belum lagi yang dia berbasis keagamaan, contohnya yang madrasah ibtidaiyah, pesantren dan seterusnya. Nah, itu kan kemudian akan menambah jumlah calon murid baru yang luar biasa besar, yang tidak sebanding dengan jumlah kuota kursi yang tersedia di SMP negeri. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka nanti mekanismenya tetap ada penentu akhirnya adalah tetap jarak juga begitu. Walaupun misalkan ada perbedaan, misalkan kalau di domisili ini kan dia tidak lagi terpaku harus di radius kan di ininya, cuman memang kondisi faktual di lapangan itu tidak bisa dihindarkan. Terelakkan begitu ya. Karena ya ini sama-sama dari kelurahan yang sama mendaftar di misalkan di SMP 7 misalkan kelurahan itu yang terdekat apa Bu Kapsek? Kecamatan di kelurahan Medan Silalas ya. Nah, Silalas itu terdekat. Nah, yang ada di Silalas itu jumlah calon murid barunya itu sangat banyak. Ketika sama-sama mendaftar, ya kan kuotanya tidak cukup nih Mas. Maka ya mau tidak mau kita harus menseleksi yang terdekat. Gitu. Penentuan jarak menjadi pilihan begitu ya. Tetap akhirnya akan radius kembali. Namun dari Dinas Pendidikan Kota Medan ini sudah mengambil langkah antisipasi begitu, kemudian nanti adanya problematika karena kan seiring dengan di tahun 2024 atas zonasi yang berlangsung ini banyak kita dihadapkan dengan isu dan juga polemik di media sosial ini. Pengukuran jarak ini menjadi masalah yang krusial baik dari orang tua dan juga siswa. Sudah ada mitigasi maupun pemetaan akan hal demikian? Iya, sebenarnya kalau kita kan di peraturan wali kotanya sendiri juga itu sudah kita lampirkan ya bahwa kita sudah membagi wilayah administratif gitu. Jadi misalkan yang bisa nanti masuk ke SMP 7 adalah wilayah-wilayah kita terkecilnya itu pada tingkat kelurahan. Jadi kelurahan A, B, C dan seterusnya. Maka bisa jadi yang kecamatan yang lain kalau di SMP 7 ini saya contoh karena ada Ibu Kapsek di sini ya SMP 7, maka SMP 7 itu kan ada di Kecamatan Medan Barat. Nah, yang terdekat itu kan ada Medan Timur. Nah, Medan Timur itu bisa juga ketika memang kelurahannya itu langsung bersebelahan dengan wilayah si SMP 7-nya. Jadi tidak harus Medan Baratnya saja, tapi Medan Timurnya bisa masuk ke situ ketika kelurahan itu memang kita anggap radiusnya dekat. Kenapa? Karena ini akan membuka akses kepada setiap calon murid baru yang memang dekat rumahnya dengan sekolah. Prinsipnya seperti itu deh, domisili tadi. Itu bisa mendaftar. Nah, sementara misalkan ada juga nih, Mas, ketika dia misalnya, oh saya kan Medan Barat gitu. Kenapa saya nggak bisa mendaftar? Ternyata Medan Barat tapi di ujung kelurahannya. Yang relatif jaraknya itu di atas 3 kilo. Nah, sebenarnya kalau kita mau kita buka, ya bisa, cuman sebenarnya ini kita ingin mengedukasi masyarakat kita supaya cerdas. Kalaupun misalkan mereka tetap memaksakan diri untuk masuk, otomatis nanti tidak akan terseleksi dengan sendirinya. Itu tidak akan peluang untuk lulusnya akan sangat kecil. Karena determinasi jarak ini menjadi acuan begitu ya. Karena kuota daya tampung kita kan terbatas. Terima kasih Mas Yogi. I am so honored to get your information. Dan kemudian saya coba untuk mempertanya informasi kita pada sore hari ini kepada Ibu Sita Rasimatupang SPDMM ini selaku KUPT SMP Negeri 8 Medan dan juga PLT Kepala UPT SMP Negeri 7 Medan untuk bagaimana kemudian menyikapi lahirnya istilah SPMB ini. Seperti apa ini Bu? Tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Yogi terkait tentang SPMB ini ada 2 tahap dan yang
tengah berlangsung ini adalah tahap 1 yang akan berakhir di tanggal 13 Juni. Seperti yang Mbak dari pihak sekolah ini untuk menyikapinya. Terima kasih kepada Pak Azril Nasution selaku host yang cukup luar biasa pada sore ini. Terima kasih juga kami sudah diundang pada acara TVRI di sore hari ini. Izin Pak Kabid seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid kita, Bapak Prayogi tentang sistematis penerimaan murid baru yang saat ini istilahnya adalah SPMB yang sebelumnya itu PPDB. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penerimaan ini sudah berlangsung ya mulai dari tanggal 9 Juni 2023 ini dan kebetulan pada hari ini adalah untuk hari terakhir tahap 1 pendaftaran di tahap 1 di tanggal 12 Juni 2025 dan besok akan dilaksanakan verifikasi terhadap seluruh dokumennya yang sudah masuk kan seperti itu dan di tanggal 14 nanti itu sudah merupakan hasil ya pengumuman hasil dari tahap 1 di mana seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prayogi bahwasanya di tahap 1 ini itu adalah jalur afirmasi dan jalur mutasi. Jalur afirmasi sendiri ini itu ada kuotanya sebesar 20% dan jalur mutasi itu ada 5% seperti itu dari kuota daya tampung yang ada. 20% dari jalur afirmasi ini juga itu ada terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi siswa atau murid yang kurang mampu dan 17% dan 3%-nya nanti itu diperuntukkan bagi murid dari penyandang disabilitas. Seperti itu dia. Kemudian untuk jalur mutasi sendiri itu ada 5%. Ini diperuntukkan bagi mereka yang orang tuanya ya memang sebenarnya sudah berdomisili di sini, tapi itu pindah mutasi pekerjaan yang mungkin nanti akan dibuktikan dengan adanya surat pindah yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga resmi. Baik pindah secara provinsi dan juga daerah ataupun kabupaten kota gitu ya? Iya, yang tetap dalam wilayah Indonesia gitu bisa. Tetap itu menjadi syarat untuk bisa masuk atau mendaftar pada jalur mutasi seperti itu. Selain itu juga pada jalur mutasi ini juga di situ diberi kesempatan untuk anak guru. Jadi apabila ada guru yang ingin menyekolahkan anaknya di tempat tersebut bisa menggunakan jalur mutasi ini seperti itu dengan bukti ya dokumen berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah bahwasanya benar guru tersebut memiliki anak. Ya, memiliki anak dan bekerja sebagai guru di sekolah tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya di segmen awal ini yang kemudian tadi juga telah diberikan oleh Pak Prayogi dan juga Ibu Sitari Simatupang atas bagaimana kemudian terkait tentang realisasi tahap pertama yang telah dilakukan maupun telah berada di penghujung ini. Kita akan saksikan sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, sistem penerimaan murid baru tahun 2025, kami angkat topiknya pada sore hari dan kemudian bahwa dari sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini memiliki 2 tahap, yakni tahap pertama di tanggal 9 Juni hingga 13 Juni dan juga kemudian disusul pada tanggal selanjutnya untuk tahap kedua. Lantas kemudian di tahap 1 ini bagaimanakah realisasinya dan kemudian apakah ada kendala yang ditemukan dalam setiap pelaksanaannya? Kita coba untuk mencari informasinya kepada Ibu Sitara Simatupang kembali. Ini realisasi akhir dari tahap 1 ini seperti apa dan kemudian jika menemui kendala, apa yang menjadi titik poin setiap kendala yang ada? Ya, terima kasih. Ini memang hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran untuk di tahap 1, yaitu jalur afirmasi dan jalur mutasi. Kendala-kendala yang sering kita temukan yaitu masalah penguploadan dokumen yang mungkin kadang tidak sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan yang berlaku begitu. Jadi pihak sekolah ya kan di situ ada namanya tim verifikasi ya yang memvalidasi apabila dokumen yang mereka upload ini tidak sesuai maka ini tidak divalidkan tetapi ditolak dan ketika dilakukan penolakan itu memberikan keterangan dan kita dari sekolah panitia itu ada namanya helpdesk yang membantu kemudian langsung akan menghubungi pihak terkait ya menghubungi menyampaikan masalah kesalahan dari dalam penguploadan dokumen yang mereka lakukan seperti itu dan kita juga menyampaikan agar diperbaiki. Jadi setelah kita tolak dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dengan persyaratan maka mereka itu diberi kesempatan untuk memperbaiki dan setelah diperbaiki mereka kembali re-uploading. Iya, menguploading kembali dan mengirimkannya kepada sistem. Seperti itu. Realisasi tahap 1 sudah dilakukan dari pihak terkait dan kemudian juga mengalami kendala adalah terkait tentang uploading dokumen dari pelamar, begitu ya? Iya. Khususnya dari pelamar. Bu Sitarah, bisakah Anda informasikan terkait tentang dokumen apa saja yang masih banyak ditemui kendalanya di lapangan? Iya. Apa yang menjadi kriteria kesalahan dari pelamar-pelamar kita? Iya. Terkadang seperti ini. Penguploadan KK, kartu keluarga, kan seperti itu. Kemudian di dalam afirmasi ini nanti juga dibutuhkan yang itu namanya surat ya keterangan tidak mampu. Itu yang dikeluarkan oleh dinas sosial seperti itu. Apakah dia PIP, KIP, PKH atau dia terdata di dalam DTKS. Inilah yang kadang mereka tidak paham begitu ya kan tentang surat-surat yang ingin mereka upload tersebut apakah itu bisa atau tidak begitu. Kemudian untuk penguploadan jarak itu juga dari Google Map mereka juga sering salah begitu. Karena yang diminta di situ adalah diupload di Google Map itu yaitu dengan moda pejalan kaki. Tapi sering terkadang para pendaftar ini dengan mobil atau sepeda motor seperti itu. Ini kan menimbulkan kesalahan kan. Jadi tidak sesuai nanti jarak karena pada akhirnya nanti penentuannya itu kalau seandainya sudah melebihi daripada kuota ya maka akan di ranking itu diseleksi juga melihat jarak domisili mereka. Determinasi seperti yang dikatakan Pak Prayogi adalah mengacu terhadap jauhnya jarak tersebut untuk akan hal demikian. Baik Bu Sitara Simatupang, tadi juga Anda mengatakan bahwa banyaknya kendala yang ditemui dari Ibu dan juga rekan-rekan tim verifikator akan perihal re-uploading dokumen ini terletak pada KK begitu dan juga ada terkait tentang untuk jalur afirmasi ada KIP, KKS dan juga PKH yang kemudian masyarakat khususnya sebagai pelamar ini tidak aware begitu ya dan juga tidak paham. Apakah sejauh ini dan juga sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar atau melalui media platform? Ya, baik terima kasih. Sebelum tanggal 9 ini seminggu yang lalu kita juga sudah melakukan sosialisasi ya kan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui flyer-flyer yang kita post di media sosial dan juga berupa pengumuman banner begitu ya di depan sekolah spanduk yang ada kita letakkan di depan sekolah seperti itu. Jadi ini sudah tapi ya kembali lagi terkadang masyarakat kan literasinya juga literasi digital ya karena kita sudah berkaitan dengan sofistikasi teknologi mungkin berbeda-beda ya jadi ada yang bisa tanggap ataupun yang tidak seperti itu tapi kita tetap melakukan pelayanan kepada mereka yang mungkin kurang paham atau tidak mengerti bagaimana prosedur dan lain sebagainya maka kami memberikan pelayanan di sekolah sendiri kita itu sudah ada narahubung untuk informasi untuk membantu para peserta. Seperti itu.
para pelamar ini melakukan uploading dokumennya ini secara online dan juga secara individual, begitu? Iya. Nah, langsung kemudian apakah para pelamar ini ketika mereka mendapatkan kendala ataupun masalah dalam setiap uploading dokumen dan kemudian mereka datang ke sekolah untuk menanyakan perihal kendala mereka, dari pihak sekolah memberikan pelayanan yang seperti apa? Kalau berbicara tadi sudah banyak tim verifikator untuk setiap kendala dan masalah di lapangan. Iya. Pelayanannya itu bukan kita yang mendaftarkan, mereka kan mendaftar melalui akun ya, email masing-masing, dan pendaftaran tetap harus dilakukan secara online. Sifatnya kita memberikan edukasi, memberikan informasi untuk bagaimana proses pendaftaran secara online itu tim dari kita. Oke, membantu melayani mereka, mengarahkan begitu mengarahkan. Ya. Atau sebagaimana kemudian Bu Sitara, kalau kita menjumpai para pelamarnya ini adalah mereka yang kemampuan literasi digital mereka tidak ada dan kemudian tidak memiliki gadget ataupun sophisticated technology. Apakah pernah terbayang sampai ke sana? Sejauh ini belum ada. Sebelum ada. Iya. Sejauh ini mereka yang pelamar itu sudah memiliki gadget gitu. Dan apakah itu gadget punya pribadi atau mungkin gadget dari saudara dan lain sebagainya, itu tidak pula pernah kita tanyakan kan. Yang sejauh ini tidak ada yang tidak mempunyai gadget yang akan melamar khususnya di SMP Negeri 7 Medan. Baik, kita sudah membahas terkait tentang tadi ada istilah di tahap 1 ini, afirmasi dan juga mutasi. Dan kemudian juga tadi menurut informasi yang saya peroleh dari Pak Yogi, ada juga istilah ke domisili dan juga prestasi. Bagaimana sekolah untuk menyikapi terkait kedua hal ini lagi, Bu? Iya, baik, nanti setelah tanggal 16 Juni, dimulai tanggal 16 Juni, itu akan dibuka penerimaan tahap 2, di mana tahap 2 itu adalah jalur domisili dan juga jalur prestasi. Jalur domisili sendiri itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prayogi tadi, itu ada sebesar kuotanya 50% dari daya tampung. Sedangkan jalur prestasi itu ada 25%, seperti itu. Masing-masing jalur ini mempunyai syarat dan ketentuan yang ada yang diberlakukan seperti itu ya kan. Seperti jalur domisili ini tadi kan sudah ada pembatasan wilayah, kan gitu, sudah ada pembatasan wilayah. Jadi ini memang lebih diperkhususkan, diutamakan bagi mereka yang berasal dari Kota Medan gitu. Jadi sudah ada pembatasan wilayah seperti di SMP 7 itu ada beberapa kecamatan yang masuk wilayah yang bisa mendaftar ke SMP Negeri 7, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Helvetia begitu. Dan dari kecamatan itu tidak semuanya kelurahan juga bisa, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prayogi. Jadi ada misalnya di Helvetia itu ada beberapa kelurahan. Setuju. Jadi yang paling dekat lah ya secara jarak itu mungkin yang sudah dimasukkan ke dalam wilayah untuk penerima pendaftaran ya di domisili untuk ke SMP 7. Misalnya untuk Helvetia Tengah seperti itu, kelurahan Helvetia Tengah itu bisa, tapi Helvetia Timur sudah tidak bisa lagi seperti itu. Dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui Google Map ya, Bu? Iya. Pejalan kaki ya? Iya. Bukan transportasi ya? Ini nanti kan mereka itu kan kalau jalur domisili itu tadi kan wilayahnya, pembatasan wilayahnya. Mereka tetap mengupload dokumen, ya kan, tetap mengupload dokumen itu KK. Tetap kembali lagi KK. Dan KK yang mereka bisa upload itu adalah KK yang usianya itu minimal ya setahun. Ya ketika pendaftaran dimulai. Dan apabila KK itu tidak sampai setahun seperti tadi yang disampaikan, itu bukan ada karena perubahan alamat, tetapi karena sesuatu misalnya ada anggota keluarga yang masuk sehingga harus ada perubahan KK dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi selain KK, baru mereka nanti akan mengupload bagaimana Google Map seperti itu. Ya Google Map. Ini jarak. Dan ini mereka sendiri yang mengupload, tetapi kita tim verifikator akan mengecek kembali tentang
jarak yang mereka upload. Oke, Demikian. luar biasa sekali. Dan kemudian Bu Sitara dan Pak Ayogi, this is an important things to know. Kalau berbicara terkait tentang prestasi ini, apa yang menjadi dasar prestasi seseorang yang bisa diupload atau bentuk sertifikat seperti apa untuk masuk ke dalam kategori prestasi? Saya kembali ke Bu Sitara dan kemudian nanti ditambahkan Pak Prayogi. Baik, terima kasih untuk jalur prestasi sendiri. Ini kan ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik, ya begitu. Untuk prestasi akademik sendiri ini ada nilai. Jadi yang pertama yaitu adalah nilai dari rapotnya, yaitu mulai dari 5 semester terakhir, yaitu berarti dari kelas 4 SD. 4 SD ya? Ya, yang biasanya sudah muncul dari SD itu SKL ya Pak. SKL, inilah yang mereka upload untuk akademik. Dan non-akademik ini adalah prestasi-prestasi yang mereka peroleh itu dari bidang seni, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Dan juga pada SPMB tahun ini, itu di jalur prestasi ini ada penambahan, yaitu bahwasanya ada sertifikat bagi mereka yang pengurus kelas. Jadi ketua kelas itu mempunyai poin tersendiri. Ya masuk kan? dalam prestasi begitu ya? Dalam prestasi, seperti itu dia. Oke, lantas bagaimana kemudian Bu Sitara jika pelamar ataupun murid yang akan hendak masuk ke sekolah Ibu ini memiliki sejumlah prestasi yang Anda telah utarakan? Iya. Bagian mana atau yang dipilih yang mana untuk bisa masuk ke dalam prestasi tersebut? Baik. Mungkin ada beberapa murid yang mungkin banyak prestasinya, ya kan. Tapi pada aplikasi kita, pada sistem penerimaan ini tidak semua itu kita bisa masukkan. Jadi satu saja yang dipilih begitu. Jadi mungkin yang dipilih adalah bobot yang paling tinggi oleh pendaftar. Dan itu diberitahukan bobot yang paling tertinggi sampai yang terendahnya sudah ada pada dari Jiknis. Prestasi mana? Iya, prestasi itu ada tingkat, mulai dari tingkat kejuaraannya, tingkat nasional, tingkat internasional, nasional, kemudian tingkat kota. Yang minimal tingkat kota seperti itu. Juara 1, juara 2, juara 3 itu juga ada perbedaan dalam hal bobot penilaian prestasi ini. Jadi harus bijaklah gitu, mana yang paling tinggi itulah mungkin yang akan disertakan, diupload untuk mendaftar kepada jalur prestasi ini. Oke, ini juga Bu menjadi perwakilan informasi dan juga pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana seorang anak yang tidak memiliki prestasi dalam hal apapun untuk bisa masuk ataupun menuju ke SMP yang ia tuju, khususnya ke SMP, Bu? Ada tanggapan? Kalau dia masuk jalur prestasi ini kan sudah ada 4 jalur ini. Ya kan pemerintah sudah memberikan keluangan memberikan suatu keluangan bahwasanya kita itu harus bisa bijak memilih gitu, ya orang tua atau si pelamar harus bijak memilih mana kira-kira. Jadi tadi kan ada jalur afirmasi itu bagi mereka yang kurang mampu atau disabilitas, ya kan. Kemudian jalur mutasi dan kemudian tadi yang tidak ada prestasi itu bisa menggunakan jalur domisili. Seperti itu, ya jalur jarak. Jadi kalau misalnya memang dia tidak ada prestasi itu ya jangan dimasukkan pada jalur itu, jangan dipilih pada jalur prestasi. Tapi bukan berarti juga dia tidak bisa mendaftar di jalur prestasi karena walaupun dia tidak punya sertifikat di dalam non-akademik, prestasi non-akademik, dia bisa memasukkan nilai akademiknya, nilai rapoknya. Jadi tetap mempunyai kesempatan juga untuk memilih jalur prestasi. Dan ini sepertinya memberikan peluang untuk anak-anak lebih motivasi dalam belajar, yang kemudian mereka untuk bisa menamatkan dengan baik dan mereka ingin masuk ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan pula di masa yang akan datang melalui prestasi-prestasi yang dimiliki. Dan ini tidak mendiskriminasi setiap anak, tapi ini adalah cara dari pemerintah untuk meningkatkan motivasi belajar anak hingga anak memperoleh
perolehan dari nilai-nilai yang baik di masa sekolahnya. Baik Ibu Sitara, tahan. Saya kembali ke Pak Prayogi ini untuk berbincang terkait tentang, masih berbicara terkait adanya kendala begitu yang biasa ditemukan. Salah satunya adalah re-uploading dokumen, di mana masyarakat kita ini literasi digitalnya mungkin kurang. Kalau dari Dinas Pendidikan ini khususnya untuk melakukan, bisa dikatakan adalah pengawasan dan juga penglihatan secara langsung setiap masalah-masalah ini, apa yang perlu menjadi catatan ke depannya, Pak Prayogi? Ya, baik. Ini berulang kali mungkin saya sudah sampaikan ya, saya dalam kesempatan yang lain juga itu selalu saya sampaikan bahwa ayo mari masyarakat Kota Medan kita harus lebih smart ya, harus lebih cerdas dalam melihat sesuatu. Jadi termasuk juga di dalamnya ini adalah aturan tentang SPMB. Walaupun mungkin SPMB baru di tahun 2025 ini, tapi kan tadi saya sampaikan di awal bahwa secara umum ya, itu aturannya sendiri masih hampir semuanya itu mirip dengan PPDB yang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Setuju. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru, Mas. Ya, artinya ini sudah berlangsung dari ya mungkin sudah di tahun kelima ya kalau kita flashback dari 2021. Nah, mestinya juga di sini masyarakat juga sudah tidak perlu awam lagi dengan aturan-aturan yang ada, karena memang itu kan aturan tadi masih sama gitu ya. KK-nya masih harus ya minimal 1 tahun kan begitu kan. Kemudian terkait dengan prestasi juga dia nanti 5 semester terakhir yang kemudian diambil, atau prestasi-prestasi lain yang akademik maupun non akademik, dibuktikan dengan apa? Sertifikat dia pernah juara ya, tapi juara, Mas. Ini banyak juga masyarakat menyalahartikan dia tidak juara tapi sebagai peserta. Nah, kadang-kadang kan satu event ya, perlombaan kompetisi begitu, kadang-kadang panitianya itu yang tidak juara pun diberikan sertifikat juga tapi sebagai peserta. Nah, itu kemudian mungkin itulah apapun motifnya begitu, tapi kemudian itu yang diupload oleh si CMB ya, sebenarnya itu kan tidak termasuk begitu. Jadi dia sudah effort untuk mencoba untuk upload, tapi kan buang waktu begitu, tapi akhirnya tidak dihitung poinnya. Itu sebenarnya kan hal-hal demikian itu harusnya memang masyarakat ini sudah paham dari awal. Bahkan di web kita pun di spmb.medan.go.id itu ada regulasi yang kita pampangkan sebenarnya, ada syarat-syaratnya yang kemudian mereka bisa baca. Nah, ini balik lagi seperti yang tadi Bu Tara sampaikan bahwa masyarakat kita ini memang ini kita pacu untuk ayolah jangan malas untuk berliterasi, jangan malas untuk membaca. Sebenarnya di situ sudah jelas sebenarnya kan KK-nya seperti apa, dokumen yang harus diupload seperti apa, persyaratan-persyaratannya harus seperti apa. Ini itu semuanya sudah ada. Nah, balik lagi di sini adalah kecerdasan masyarakat di dalam menentukan pilihan. Sama juga yang terus menjadi kendala bahwa masyarakat yang memang secara literasi digitalnya ini masih minim ya, kemudian juga akses terkait dengan internet juga mungkin ini di beberapa daerah di Kota Medan mungkin ada sedikit gangguan, tapi umumnya sih harusnya lancar ya begitu. Tapi sebenarnya itu tadi sekolah kan sudah menyediakan helpdesk sebenarnya ya, dan itu ofisial. Silakan saja sebenarnya masyarakat ini kalau memang dia memiliki keinginan yang kuat untuk mau mendaftarkan dan mau tahu begitu, jadi silakan datang ke sekolah. Itu pasti akan dibantu dan tidak dipungut biaya apapun. Ya, dan gratis, pastikan gratis dan tidak ada istilah calo-calo nih. Nah, ini yang juga sering saya sampaikan, jangan mudah tertipu dengan iming-iming oknum-oknum yang menjanjikan bahwa saya bisa ini memastikan anaknya masuk ke situ. Ya, saya dekat nih dengan kepala sekolahnya, saya kenal nih dengan kepala dinas. Nah, hal-hal demikian itu yang kemudian kadang-kadang banyak mencederai sebenarnya. Nah, itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang ada di luar sistem ya. Kita pastikan kalau kita yang ada di internal baik di dinas maupun di sekolah itu sudah kita pastikan, kita tegaskan bahwa kita pelaksanaan SPMB ini sudah berlangsung dari 2021 sampai dengan tahun ini. Mudah-mudahan alhamdulillah Kota Medan itu selalu clear ya. Tidak ada naik ke permukaan ada berita-berita yang miring ya terhadap SPMB ataupun PPDB yang lalu. Nah, ini membuktikan bahwa memang kita sangat aware dan sangat concern terhadap SPMB ini. Memang kita komit untuk pelaksanaan itu bersih, no calo dan no pungli. Nah, balik lagi bahwa masyarakat kita minta untuk lebih cerdas, ya, cerdas dalam melihat situasi, cerdas dalam menentukan pilihan. Nah, saatnya balik lagi, kan tadi udah ada 4 jalur nih. Jadi kalau misalkan dia harus bisa melihat peluang mana yang kira-kira
itu paling besar untuk dia atau anaknya itu bisa masuk gitu. Misalkan dia rumahnya di Amplas gitu. Dia mau tetap kekeh misalkan masuk ke SMP 1 misalkan. Masuknya dari jalur domisili Pak, itu kan sudah jelas nggak mungkin kan gitu. Tapi kalau misalkan dia mungkin punya prestasi yang baik, ya dia bisa coba masuk dari situ. Begitu. Itu kan hal-hal yang memang cerdas dari awal tuh. Ya, dia sudah antisipasi itu sejak dini bahwa dia sudah menentukan dulu nih peluangnya yang paling memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam sekolah yang memang ingin dituju itu yang mana jalurnya. Nah, itu penting. Mas, jadi sebenarnya kita sudah mempersiapkan sistem itu secara tidak matang baru setahun 2 tahun ya, dari 2021 itu sistemnya sudah ada Kota Medan sendiri dan itu sudah online untuk SMP kan gitu. Nah, jadi sebenarnya dan biasanya sistemnya ini juga tidak banyak berubah lah, hanya menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang mungkin ada perbedaan sedikit dan seterusnya, itu saja. Jadi memang balik lagi ya, ini masyarakat, ayo Kota Medan ya. Jangan mau kalah ya, jangan mau tertinggal ya dari sisi informasi, jangan malas untuk membaca ya aturan-aturan itu, jangan juga malas untuk bertanya. Silakan kalau memang tidak yakin dengan isu-isu yang ada di luar, ya silakan datang langsung ke dinas maupun datang langsung ke sekolahnya, pasti akan dilayani sepanjang datang ke officialnya ya, artinya ke memang helpdesk yang memang resmi. Itu kan pasti nanti sudah ada tuh ya mungkin di front office-nya ya, apa itu sudah ada, ini adalah panitia SPMB, ya silakan datang ke situ, tanyakan. Kalau misalkan tadi pun yang keterbatasan gadget, ya sebenarnya kita sudah himbau kepada pihak sekolah, ya silakan di sekolah itu ada laboratorium ya, laboratorium komputer yang bisa dipakai, silakan saja. Jadi beberapa sekolah juga sudah ada Mas yang begitu, dia menyediakan ruangan komputernya untuk bisa dipakai oleh masyarakat yang mungkin gadgetnya dia terbatas gitu, atau tidak memiliki gadget kan gitu. Jadi silakan saja dipakai gratis, dan mungkin akan dibantu begitu. Tapi dibantu dalam tanda kutip ya, maksudnya tidak dibantu memang untuk mencari keuntungan atau sebagai calo begitu, tidak. Kita membantu hanya dalam mekanisme pendaftarannya seperti apa. Itu memastikan bahwa semua calon murid baru yang mendaftar itu memiliki akses yang sama, walaupun mungkin ada keterbatasan ekonomi, ketimpangan ekonomi yang mungkin tidak merata seperti itu. Dan tidak ada perbedaan yang mendalam. Tidak ada perbedaan. Baik, terima kasih. Dan kemudian apa saja yang menjadi konsekuensi jika calon siswa tidak melakukan lapor diri ataupun daftar ulang setelah dinyatakan diterima? Kita akan hadirkan diskusinya sesaat lagi. Ya, pemirsa, akuntabilitas dan transparansi dalam menghadirkan setiap proses sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini telah tampak baik dari informasi dan juga penjelasan dari kedua narasumber kami ini. Atas kemudian yang paling untuk disikapi secara bijak ini adalah kepada masyarakatnya sebagai calon pelamar untuk mengetahui setiap tata laksana maupun mekanisme yang ada agar tidak mendapatkan konsekuensi maupun kendala yang berarti bagi kehidupan mereka. Atas sejauh ini bagaimana konsekuensi yang diterima jika sang pelamar tidak melaporkan diri ataupun melakukan daftar ulang setelah dinyatakan diterima? Saya coba untuk kembali kepada Ibu Sitara Simatupang. Bagaimana respon Anda, Ika? Baik, terima kasih. Nanti setelah dinyatakan, setelah pengumuman hasil kelulusan, maka itu ada waktu di tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni 2025 itu untuk CMB tadi ini untuk melaksanakan lapor diri atau pendaftaran ulang. Dalam batas waktu yang ditentukan tadi, apabila mereka tidak melakukan pendaftaran ulang, berarti nanti dengan otomatis akan gugur seperti itu. Dianggap dia sudah mengundurkan diri. Tapi mungkin sejauh ini yang beberapa tahun yang sudah kita terima, yang kita hadapi itu selalu tetap melaporkan diri. Dan tidak ada yang miss begitu ya, Bu? Tidak ada yang maksudnya hilang dari kendali begitu, tidak ada yang tidak melaporkan.
semuanya melaporkan diri dan juga melakukan pendaftaran pada umumnya pada melaporkan diri dan mereka sudah melihat dan kita juga sudah menyampaikan nanti ketika pengumuman bahwasanya di situ juga disampaikan untuk jadwal melapor atau pendaftaran ulang. Dan tertera pada tanggal 23 hingga 25 Juni menjadi hari maupun tanggal untuk melakukan pendaftaran ulang. Hingga saat ini Bu, apa yang kemudian untuk diketahui masyarakat ketika melakukan pendaftaran ulang lagi ini, apa saja yang perlu mereka ketahui baik secara persyaratan dokumennya? Iya, nanti akan kita sampaikan persyaratan dokumen itu ketika nanti ada pengumuman untuk hasil, itu nanti akan disampaikan kembali dokumen-dokumen apa yang mereka akan bawa ketika mendaftar ulang seperti itu. Salah satunya yang pasti adalah formulir pendaftarannya, itulah dia. Dan kemudian dokumen-dokumen yang mereka upload untuk menunjukkan dokumen-dokumen asli yang mereka upload ketika mendaftarkan secara online. Jadi nanti di sini kita juga cross check bagaimana kebenaran dokumen yang mereka upload secara online. Seperti itu. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik, begitu ya Bu Sitara Simatupang. Itu dia menjadi informasi yang sangat penting bagi masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran ulang tepat pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025 yang akan mendatang. Bu Sitara Simatupang, sebelum saya ke Pak Prayogi ini, lantas bagaimana kemudian sekolah ini memastikan setiap proses SPMB 2025 ini berjalan secara akuntabilitas dan juga transparansi? Iya, seperti tadi sudah yang disampaikan oleh Pak Prayogi, bahwasanya untuk SPMB bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya SPMB ini no calo, ya, gratis, ya, tidak ada, maka pada masyarakat umum jangan mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa atau iming-iming dari pihak-pihak lain tentang penerimaan penerimaan murid baru ini, seperti itu. Karena kita memang sudah diberikan edukasi dan diberikan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Medan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Prayogi jauh hari sebelum pelaksanaan pendaftaran atau penerimaan murid baru ini. Di situ dihadirkan dari pihak Ombudsman juga dihadirkan supaya pelaksanaan SPMB itu berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, seperti itu. Oke, dan artinya ini yang harus diterapkan, setiap kebijakan yang diberikan kepada pihak-pihak sekolah ya Bu. Dan itu juga menjadi harapan kita secara bersama, secara masyarakat. Dan kemudian untuk kita mengetahui secara sesama, ada 310 yang menjadi kuota yang ada di sekolah Ibu. Nah, untuk dia determinasi 310 kuota itu ditentukan dari pihak sekolah atau dari Dinas Pendidikan Kota Medan atau seperti apa? Iya, ini sebelumnya kita sudah menyampaikan kuota itu berdasarkan daya tampung yang mungkin apakah itu saprasi kita yang memenuhi untuk di sekolah, sarana prasarana baik itu ruang belajar ruang dan juga belajar seperti itu. Jadi ini akan kita ajukan ke Dinas Pendidikan, kemudian di situ ada berapa rombel seperti di SMP 7. Ini dapat 10 atau 11 rombel Bu? 10 rombel. 10 rombel. 10 rombel. Baik. 10 rombel. Karena maksimal di dalam satu rombel itu 32 orang siswa. Baik, terima kasih Bu Sitara. Karena waktu kita juga sudah berada di ujung segmen, saya coba untuk menggali informasi secara akurat dan kemudian ini bisa menjadi konklusi dari Pak Prayogi. Bagaimana kemudian Pak Prayogi agar masyarakat ini bisa mendapatkan pencerahan bahwa setiap proses sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini dilakukan secara transparansi, akuntabilitas dan penuh keadilan, khususnya dari pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Baik. Nah, jadi bagi masyarakat sebenarnya tidak usah khawatir ya, bahwa dalam pelaksanaan SPMB, baik juga di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan PPDB itu, Kota Medan itu selalu kita lakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk semuanya. Jadi kita tidak pernah membatasi, tidak pernah mendiskriminasi siapapun sepanjang dia warga Kota Medan. Sebagai prioritas kita untuk calon pendaftar itu silakan mendaftar. Dan memang yang memenuhi memenuhi persyaratan. Jangan pula warga Kota Medan tapi dia tidak memenuhi persyaratan. Nah, itu kan juga tidak bisa begitu. Tapi sepanjang dia memenuhi persyaratan ya silakan saja mendaftar. Nah, kemudian prinsip transparansi seperti apa? Nah, kita kan semuanya tuh online. Online semuanya bisa diakses begitu kan.
Nah, nanti juga diumumkan secara online terbuka. Jadi pengumuman itu bisa dilihat oleh siapapun, kan gitu. Nanti tinggal lihat saja nama-nama yang dinyatakan lulus itu, kan dia juga bisa lihat, oh ini memang benar lulusnya ini. Kalau misalkan ada kondisi ya misalkan dia punya temen nih satu sekolah atau bertetangga, dia masuk dari jalur domisili. Nah, si temennya lulus, dianya tidak lulus. Nah, ini silahkan saja melakukan untuk untuk dilakukan penjelasan ke sekolah. Nanti akan dilakukan penjelasan dari pihak sekolah. Nah, kondisi seperti apa? Nah, bisa saja kondisinya sama, memang rumahnya berdekatan, tetapi kemudian karena kuotanya terbatas tadi, harus memilih satu di antara dua, maka selain jarak, misalkan jaraknya sama, karena mungkin berdekatan kan, secara jarak mungkin kita hitungnya mirip atau sama. Nah, lalu apa yang menjadi komponen berikutnya adalah usia. Usia yang tertua itu dinyatakan di aturan bahwa usia yang tertua lah yang kemudian diprioritaskan. Maka di situ nanti bisa clear. Maka kemudian kepada masyarakat tidak usah khawatir ketika misalkan ada kondisi hal yang mungkin diindikasikan ada kong kali kong, mungkin bahasa seperti itu ya, atau ada hal-hal yang kemudian dianggap tidak terbuka gitu ya, itu silakan saja datang ke sekolah tempat dia mendaftar, silakan nanti minta penjelasannya seperti apa. Karena banyak seperti itu, Mas, dia merasa oh rumah saya dekat, kenapa nggak lulus? Nah, ternyata pada saat pendaftaran karena prosesnya online, nah itu tadi mungkin balik lagi agak gaptek, belum selesai mendaftarnya, dia merasa sudah mendaftar, sementara formulirnya belum keluar. Nah, sepanjang formulir itu belum ada di akun itu, maka itu dianggap pendaftaran itu belum clear begitu. Nah, sebenarnya ini pun sudah kita antisipasi oleh pihak sekolah, bahwa kalau misalkan ada kondisi-kondisi demikian, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bu Kepsek, bahwa sudah mendaftar nih, tapi kemudian berkas yang diupload tadi ada yang tidak jelas, ya kan, atau ada yang kurang. Nah, itu kan akan dihubungi oleh pihak narah hubung sekolah. Itu kita pastikan, baik melalui WA maupun by phone. Nah, ini banyak juga kejadian kondisi bahwa ternyata pada saat pendaftaran dia bukan yang bersangkutan langsung atau orang tuanya. Dia itu tadi meminta bantuan oleh pihak lain, nah kemudian menggunakan nomor yang bukan nomor. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harusnya bisa diantisipasi dan masyarakat harus cerdas. Silakan saja datang ke sekolah atau datang ke dinas, kita akan bantu. Dan sekolah pastinya melayani begitu. Pasti melayani. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran kedua narasumber yang sangat kompetitif dan juga sangat baik dalam setiap penjelasannya. Yang pertama ada Pak Prayogi SPD MPD selaku PLH Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, dan kemudian ada Ibu Sitara Simatupang SPD MM selaku Kepala UPT SMP Negeri 8 Medan dan juga PLT Kepala UPT SMP Negeri 7 Medan yang telah membersamai kita dalam ruang diskusi Kupas Tuntas dengan tema sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Semoga menjadi harapan kita semua dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini, pemirsa. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa.